Lu pasti udah ngasing kan sama investasi atau menabung jangka panjang yang diajarin sama influencer keuangan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa dari banyaknya ilmu terkait menabung dan investasi yang tersebar di sosial media, gak sedikit orang yang justru gunain uangnya itu untuk pemborosan? Kayak misalnya beli handphone yang padahal gak butuh-butuh banget, terus beli barang-barang yang cuma karena mau pamer doang atau gengsi ya. Dan hal-hal boros lainnya yang padahal kalau pikir-pikir dengan disiplin ilmu ya, uang itu sebenarnya bisa digunain untuk ditabung atau investasi, yang mana hal ini adalah hal yang baik untuk masa depan lu. Ibaratnya tuh kayak lu punya uang cadangan lah buat masa depan lu. Nah ternyata dari riset yang gue dapat, sebenarnya hal ini tuh normal, karena kita nih sebagai manusia, kita tuh punya cara pandang yang berbeda terhadap uang. Ada yang sayang banget sama uang sampai relain hemat demi bisa nabung, dan ada juga yang lebih milih belanjain uang itu terus tanpa mikir hemat segala macam. Jadi tuh masing-masing dari kita punya cara pandang tersendiri terhadap uang. Ternyata di dalam dunia psikologi keuangan, ini tuh ada penjelasan dari bedanya cara pandang kita terhadap uang, yaitu ada teori yang bernama money script. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, gue mau jelasin dulu dengan sederhana apa itu money script. Money script pertama kali dikemukakan oleh dua orang psikolog yang bernama Ted Klotz dan Brad Klotz dalam jurnalnya membahas tentang aspek-aspek keuangan. Secara sederhana, money script itu membahas bahwa cara pandang kita terhadap uang itu tergantung dari latar belakang kita. Kalau lu pernah dengar alasan anak orang kaya itu bakal kaya juga dan anak orang miskin itu bakal miskin juga, nah money script ini adalah salah satu penyebabnya. Karena walaupun uang dianggap sebagai alat praktis dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya uang memiliki makna yang lebih dalam bagi setiap orang, dan setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap uang. Dalam psikologi keuangan, money script merujuk pada keyakinan bawah sadar kita terhadap uang yang selama ini tuh mempengaruhi bagaimana kita berperilaku secara finansial. Money script muncul dari berbagai aspek, bisa karena pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, ataupun budaya. Nah, yang menariknya, sebenarnya apa yang kita dapatkan di masa lalu, itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita di masa depan. Misalnya nih, kalau lu lahir dari keluarga yang selalu ribut karena masalah uang, mungkin ketika dewasa, kemungkinan lu akan menganggap bahwa uang itu adalah akar dari masalah. Karena itulah yang lu lihat dari masa kecil. Begitupun kalau lu lahir dari keluarga yang bahagia dengan uang, lu akan menganggap bahwa uang itu adalah sumber dari kebahagiaan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan uang di masa depan, itu bisa dipengaruhi sama pengaruh bawah sadar kita sejak kecil. Well, secara sederhana, money script terdiri dari 4 jenis kategori orang dalam memandang uang, yang gue rasa ini penting banget buat lo tahu lo ada di posisi mana. Nah, gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu money avoidance. Money avoidance adalah kecenderungan psikologis yang menyebabkan seseorang itu merasa bersalah terhadap uang dan kekayaan. Orang-orang yang mengalami money avoidance, mereka cenderung memiliki pandangan negatif terhadap uang, di mana mereka menganggap kalau uang itu adalah sumber kejahatan atau penyebab ketidakbahagiaan dalam hidup mereka. Bahkan mereka menganggap kalau orang yang sibuk mencari kekayaan, itu adalah orang-orang yang serakah dan egois, padahal itu cuma karena perbedaan cara pandang dia aja sama uang. Nah, pola pikir money avoidance ini tuh dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari cara dia ngelola uang, sampai ke pilihan pekerjaan. Orang yang terpengaruh sama money avoidance, mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan keuangan, karena mereka merasa bersalah atau nggak mau terlibat dengan uang. Contohnya gini deh, orang yang tergolong money avoidance, mereka mungkin menahan diri dari membeli barang atau jasa yang sebenarnya mereka butuhin, karena mereka tuh selalu merasa bersalah ketika keluar uang, padahal ya pengeluaran itu memang dia butuhin. Nah, hal ini justru bisa menyebabkan penundaan dalam memenuhi kebutuhan dasar, atau bahkan ini menimbulkan masalah keuangan dalam jangka panjang. Misalnya nih, motornya rusak, tapi karena kelamaan di servis, akhirnya makin banyak kerusakannya. Dan yang ada akhirnya justru malah keluar uang lebih banyak. Selain itu, money avoidance juga dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang, di mana orang yang terpengaruh sama pola pikir ini, mungkin dia bakal menghindari pekerjaan yang peluang penghasilan itu lebih tinggi, karena mereka merasa bahwa upaya untuk mencari uang yang lebih banyak, ini bisa membuat mereka terlibat dalam praktik yang gak bermoral, kayak misal korupsi, penggelapan, atau manipulasi. Alhasil mungkin orang-orang seperti ini, mereka tuh lebih memilih untuk tetap pada pekerjaan yang upahnya rendah, karena mereka menghindari konflik internal terhadap uang. Mereka takut kena kasus, mereka takut hilaf, dan lain semacamnya. Money avoidance juga dapat menghambat pertumbuhan kekayaan dan kemajuan finansial dalam jangka panjang. Karena ketika seseorang secara nggak sadar menghindari uang atau merasa bersalah dengan uang dan kekayaan, mereka cenderung nggak mau gitu meningkatkan pendapatannya. Kayak misalnya dia takut untuk investasi, ragu buat mulai bisnis, dan cara lainnya yang padahal itu bisa jadi potensi dia untuk jadi kaya. Money avoidance ini bisa bermacam-macam ya penyebabnya. Bisa karena pas kecil suka dengar orang tua berantem masalah uang, atau ada keluarga di penjara karena kasus yang melibatkan uang,
atau penyebab lainnya yang membuat orang tersebut jadi trauma gitu ketika membahas uang. Dan menurut gue untuk mengatasi hal ini, seorang money avoidance itu memang harus mengubah mindsetnya terlebih dahulu. Seenggaknya dia harus paham kalau uang itu nggak seburuk itu. Dia bisa mulai dari belajar keuangan dan belajar untuk mengubah pola pikir negatif tentang uang dan kekayaan. Selanjutnya adalah money worship. Money worship adalah pola pikir yang terlalu fokus pada nilai kekayaan materi tanpa aspek lainnya. Orang-orang terpengaruh oleh money worship ini, mereka melihat uang itu adalah segalanya, dan mereka menganggap bahwa uang adalah kunci utama dalam menuju kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Bisa dibilang ini kebalikannya ya dari money avoidance. Kalau money avoidance itu kan takut dengan kekayaan, sedangkan money worship ini tuh justru orang yang terlalu terobsesi dengan uang dan kekayaan. Dampak dari orang yang tergolong money worship ini, mereka menempatkan kepentingan finansial itu di atas segalanya, sekalipun itu mengorbankan hubungan pribadi, kesehatan, atau kebahagiaan mereka. Kebanyakan mereka itu akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengajar kekayaan material tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya dalam hidup mereka. Misalnya gini, seorang yang tergolong money worship, mungkin mereka akan mengorbankan waktu bersama keluarga atau teman-temannya demi mengejar kesuksesan finansial. Mereka mungkin terobsesi dengan pekerjaan dan bisnis mereka, bahkan sampai pada tingkat di mana ini tuh merusak hubungan interpersonal mereka sama orang lain. Dan akibatnya, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan ini tuh sering terabaikan karena fokus utama mereka adalah akumulasi kekayaan, atau ya tujuan mereka tuh cuma jadi kaya doang. Nah, seseorang terpengaruh sama money worship ini kebanyakan menilai diri sendiri dan orang lain itu berdasarkan jumlah uangnya doang, atau seberapa kaya finansial orang tersebut. Jadi orang-orang money worship ini mereka akan respect sama orang-orang yang memang punya kekayaan melimpah, bukan aspek kualitas lainnya. Nah, sebenarnya hal ini bisa menciptakan permusuhan, persaingan tidak sehat, dan kurang empati terhadap orang lain. Selain itu, money worship juga berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional, dimana ketika kita udah ketergantungan sama kekayaan, hal ini justru bisa jadi beban psikologis ketika kekayaan yang kita punya itu belum memenuhi standar yang kita mau. Alhasil ini tuh bisa ngebuat kita jadi depresi, dan kita ngerasa harga diri kita tuh rendah. Nah, untuk mengatasi money worship ini, lagi-lagi mindset yang harus dirubah. Bedain antara orang yang berjuang demi kebebasan finansial sama orang yang jadi diperbudak sama uang. Yang ketiga adalah money status. Money status merupakan salah satu jenis money script yang mencakup keyakinan bahwa nilai seseorang itu terkait langsung dengan kekayaan yang mereka punya. Sehingga seorang money status, mereka tuh mengejar kekayaan justru sebagai cara untuk meningkatkan harga diri dan status sosial mereka di mata banyak orang. Mungkin sekilas ini mirip ya dengan money worship, yaitu suka menganggap kekayaan dan status sosial itu sebagai tanda keberhasilan seseorang. Bedanya, orang yang tergolong money status, mereka tuh lebih suka menunjukkan kekayaan mereka secara terbuka. Ya, tujuannya untuk mendapatkan validasi dan pujian dari orang lain. Jadi mereka akan berusaha beli barang-barang mahal cuma untuk nge-impress orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau di bahasa gaul sekarang namanya flexing atau pamer. Nah, karena suka menunjukkan kekayaannya, jadi nggak heran orang yang tergolong money status ini mungkin mereka nggak sungkan gitu untuk berhutang cuma demi mempertahankan gaya hidup mewahnya. Orang tergolong money status, mereka juga mengejar pekerjaan atau investasi dengan penghasilan tinggi, terlepas dari minat pribadi atau risiko yang ada. Jadi mereka itu memilih investasi itu cuma sekedar biar kelihatan keren aja gitu, bukan karena minat dia. Nah, yang mirisnya, mereka juga sering mengabaikan atau meremehkan orang lain yang dianggap memiliki status sosial atau kekayaan yang lebih rendah daripada dia. Dan ya, lagi-lagi emang soal mindset. Orang tergolong money status, mereka harus berusaha untuk lebih menghargai pencapaian materi, dan mereka juga harus fokus pada hubungan dan kekayaan yang tidak bergantung pada kekayaan materi. Dan yang terakhir adalah money vigilance. Money vigilance adalah sikap atau kecenderungan seseorang untuk waspada dan hati-hati dalam mengelola uang, serta mereka berhati-hati dalam pengeluaran dan investasi. Orang dengan karakter money vigilance, mereka yakin bahwa mereka itu harus berhati-hati dan waspada dalam mengelola uang. So, mereka paham betul arti pentingnya pengelolaan uang dengan baik, kayak buat anggaran, menabung, dan berinvestasi. Mereka juga cenderung menghindari yang namanya utang dan risiko keuangan yang nggak perlu. Tapi di satu sisi, mereka juga sangat menjaga privasi tentang keuangan pribadi mereka, dan mereka juga merasa nggak nyaman gitu ketika membahas uang sama orang lain. Dimana orang tergolong money vigilance ini, mereka tuh agak sensitif gitu kalau udah ngomongin uang. Sesekali mereka juga cenderung merasa cemas atau khawatir tentang keuangan mereka, bahkan walaupun sebenarnya situasi finansial mereka stabil gitu, atau ya baik-baik aja. Nah, karena karakteristiknya ini, mereka pun menyusun anggaran rumah tangganya tuh ketat banget. Bahkan mereka juga suka menabung dan mereka juga memprioritaskan dana darurat. Orang tergolong money vigilance, mereka tuh kalau berinvestasi cenderung milih yang konservatif atau ya cari aman gitu.
Dan ketika mereka punya utang, mereka tuh selalu membayar utang sesegera mungkin. Karena mereka tuh nggak suka kalau ada beban dari utang tersebut. Kalau dilihat-lihat, manuskrip yang terakhir ini memang manuskrip yang paling aman ya, daripada sebelum-sebelumnya. Tapi walaupun begitu, kekhawatiran terlalu berlebihan juga bisa membuat seseorang dengan manuskrip ini menjadi kurang bisa mengembangkan kekayaan dengan optimal. Karena ya, mereka terlalu takut akan risiko. Alhasil, orang yang takut dengan risiko, mereka tuh susah untuk mengembangkan uangnya. Karena mereka justru pilih cari yang aman. Sedangkan semakin rendah risiko kan, potensi keuntungan itu juga semakin rendah. So, bagi orang-orang tergolong money vigilance, ada baiknya memang untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih luas, sehingga ini tuh ada keseimbangan antara menabung, investasi, dan menikmati hidup dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.